Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tangguh, hari ini ketemu lagi bersama saya Zia Latas dan rekan saya hari ini. Dan saya Rizda. Hari ini Zi bersama Rizda, salah satu sahabat Tangguh kita yang berada di kota Tangerang, sahabat Tangguh. Hari ini Rizda mempunyai informasi tentang sosok Tangguh kita kali ini. Siapa namanya Rizda? Namanya sosok Tangguh itu adalah Kakek Hasan. Kakek Hasan. Kenapa Rizda merekomendasikan Kakek Hasan untuk menjadi sosok Tangguh kita di episode kali ini? Karena Kakek Hasan itu merupakan sosok yang pekerja keras di mata keluarganya. Dia itu bekerja sebagai penjual sapu lidi. Kita belum tahu keluarganya seperti apa, kita belum tahu penghasilannya berapa. Nanti kita akan kulik lagi melalui agent-agent kita yang bertugas. Bila sahabat Tangguh ingin seperti Rizda dan ikut berpartisipasi dalam acara Pantang Ngemis, sahabat Tangguh bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti dengan senang hati kami akan undang supaya sahabat Tangguh bisa melihat langsung bagaimana proses kami mencari sosok Tangguh. Biasanya kakek itu jualannya di sekitaran sini nih, Kak. Sekitar sini ya? Iya, tapi masalahnya jualannya itu keliling. Oh, keliling. Jadi kita harus nyegat kakek itu Biar nggak kemana-mana ya? Iya. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita parkir dulu aja di sini ya, sambil nunggu kakeknya datang. Kita tunggu. Kamu perhatiin terus ya, kira-kira kakeknya tuh lewat atau enggak. Sahabat Tangguh, seperti apa kisah hidup dari Kakek Hasan? Berapa penghasilannya? Mengapa ia masih jualan sampai detik ini? Ikuti terus Pantang Ngemis. Ya, kita tahan supaya si target itu posisinya di situ aja yang udah kita blockingin. Oh gitu. Itu bukan Kak. Oh iya itu, Kak. Mas Pandu, itu lihat nggak ada kakek-kakek bawa gerobak bukan gerobak, siapa, sepeda gitu. Sepeda di belakangnya Pakai baju ada ungu tuh. Oh iya, itu dia tuh. Ngeliat. Nah, itu siapa yang mau nahan kakeknya nih? Ada. Nanti aku kirim Om Kris ke sana. Oke, berarti langsung ditahan ya, Mas Pandu ya. Iya, biar Om Kris ternahan di sana. Nanti sih sesuai di posisi aja. Oke. Nanti ada kru kita yang nahan. Gimana caranya supaya kakeknya tetap stay di sini sehingga kita bisa menjalankan misi kita hari ini ya. Kakek Hasan sudah ditahan sama kru kita. Semoga dia nggak kemana-mana dan kita bisa menjalankan misi kita hari ini. Dan ini challenge kita yang pertama, Rizda, yaitu menguji apakah Kakek Hasan pantang ngemis atau tidak ya. Oke sahabat Tangguh, kita lihat challenge kita yang pertama. Ini Pak, sepedanya kok jatuh Pak? Iya. Diputar balik aja Pak, lebih enak ini Pak. Pak duduk Pak, capek. Ya. Udah lama Pak jualan? Lama ya, dari bujangan, dari ini lama, dari zaman 100 perak. Dagang. Sampai sekarang masih dagang sapu. Kita lah orang kagak punya modal. Ini bikin sendiri apa ngambil? Kita depo bikin sendiri. Suka beli gitu. Ini sampai berapa Pak kalau bikin sendiri modalnya itu? Kalau sendiri, Iya. depo nggak gede lah, 50. Oh itu modalnya 50.000? Iya. Itu bisa dapat berapa Pak kalau untungnya kayak gitu? Balik dapat dah, begitu dah. Dari 50 dapat dapur. Dapat 90. Oh, emang satunya harga berapa Pak? Satu 5.000. Oh, jadi penghasilannya rata-rata berapa itu? Penghasilan. Ya penghasilan ini apa gimana bawa sesapunya Ya kira-kira berapa gitu? Nanya. Ya kalau ya kita modal 50 dan kita modal 90, 100. Jadi untungnya 40.000. Kalau mulai keluar dagang gini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Tempat aku kita sholat subuh udah keluar gitu. Sholat subuh, terus pulangnya? Pulang
kami ada benar kok Jam 12 siang apa 12 malam? mulai siang. Oh 12 siang. Oh Iya. jadi keluarnya subuh, Iya. baliknya siang, jam 12 siang. 12 siang. Bagaimana habisnya ya kita dapat. Ini Bapak beli langsung apa ngutang? Ya ini, Ah, dia masih utang. oh masih utang. Iya. Banyak Pak utangnya sama yang punya ini. Kamu punya ini. Boleh Pak 40. Oh, utangnya 40.000. Iya. Oh, banyak juga Pak. Inilah Pak. Apa cukup Pak kalau 40.000 gitu terus masih ada utang? Mendingan Bapak kayak saya nih ngemis. Ini aja nggak pakai utang, orang tahu sendiri. Iya. Ada rezeki banyak nih, saya udah keliling. Iya. Nggak ada modal Pak, paling cuman botol ini aja. Habis Pak, bagaimana kita? Udah biasa begini, dagang kita aja. Ya nanti kalau Bapak pengen cara ngemis kayak gini banyak, nanti saya ajarin Pak, hasilnya lebih banyak loh Pak. Saya mau udah begini aja. Hah? Ini dagang saya sabun. Cang. Kok dagang nggak keliling, Cang? Habis sekalian aja jadi pengemis, Cang. Cang bagaimana? Ya udah biasa dari muda dagang sabun. Penghasilan lebih gede lagi. Cang udah biasa dagang sabun. Cang dari muda pandang sapu, udah dagang sapu aja. Cang, Cang nggak keliling. keliling kemarin keliling, ini jadi keliling kemari. Cang. Cang, saya minta duit, Cang. Kok cuma segini, Cang? Kok cuma segini, Cang? Iya. Cang ini bakal ini lagi, isi sapu lagi Pak, isi sapu lagi. Isi sapu lagi. Cang ya, Cang ya. Siapa Kak? Hah? Yang punya barang ini? Yang punya ini sapu anaknya. Oh, punya sapu? Iya. Oh, minta uang setorannya? Iya dia minta duit aja, Cang minta duitnya. Kita nggak kayak ini emang ini dia. Ya kan saya tadi cuma bilang kan kayak gini, dia kan nggak mau tahu, cuma langsung minta duit. Saya juga tadi ngeliat nggak enak, gimana? Makanya saya kasih saran kalau kakek mau, ini kan penghasilannya lebih besar. Walaupun memang ini usaha dari dulu, tapi kan nggak ada kemajuan kayak kalau dengan ini kita udah santai, nggak ada modal, apalagi usia kakek kan udah berapa? Ada apa nggak? Nah, Iya. apalagi 70, apa nggak capek kayak? Habis kita dagang aja gitu. Ya udah ya kayak ya. Iya. Nanti kalau memang ada berubah pikiran, bisa nanti ketemuin saya. Saya juga sering kok lewat sini. Iya. Nanti kalau ketemu, kalau berminat bisa hubungin saya ya kayak ya. Maaf loh. Iya. Iya, iya lah kita. Laris ya, Pak, ya? Iya. Ya. Iya. Sudah dagang. Ya, Risda dan juga sahabat tangguh bisa dilihat sendiri tadi bagaimana kakeknya diuji pantang ngemis atau tidak. Ya, seperti apa Risda ngelihat kakek Hasan? Ya tadi juga kan kita sudah lihat kalau kakek Hasan itu sosok yang pantang ngemis dan tidak mau dibujuk segimanapun juga tadi dia tetap gak mau dan pengen untuk bekerja sebagai jualan sapu lidi. Kasihan nggak Risda ngelihat kakek Hasan ini? Iya kasihan sekali. Tapi dia tetap bersyukur, dia tetap tanggung jawab sama keluarganya. Sama keluarganya ya. Nanti kita akan coba kulik lagi bagaimana kehidupan keluarganya ya. Anaknya berapa tadi belum sempat ditanyain, terus masih ada atau tidak, terus istrinya gimana juga tadi belum sempat ditanyain. Nanti kita coba tanya ya. Sahabat tangguh, challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Enggak, Pak, saya nggak bawa uang warga, Pak. Pak, benar saya nggak bawa uang warga, Pak. Yang benar. Benar. Kakeknya kali ini. Kakeknya kali yang bawa.
Permisi, Kek. Ya. Saya numpang duduk ya, Kek. Iya, itu. Kakek jualan apa? Ini jual sapu. Ini adalah challenge kita berikutnya. Rizda menguji apakah kakek jujur atau tidak. Jadi nanti ada agent yang akan coba membuat kakek merasa bimbang nih. Iya. Dia pilih buat jujur, apa dia pilih buat berbuat curang. Nanti kita akan lihat reaksinya kakek ya. Terus, maaf, Kek, kalau saya boleh tahu nih, Kek. Iya. Kakek dari jualan sapu ini penghasilannya berapa, Kek? Ya, penghasilannya paling kita emang belanjanya habis dapat 50 begitu. Paling dapat duit 40.000, jadi 50 gitu, 100 gitu. Kebetulan nih, Kek. Ya. Kebetulan saya lagi pegang uang warga sini, Ya. uang warga sekitar sini buat kepentingan umum, Kek. Lampu jalan, buat bikin jembatan, buat penerangan umum gitu, Kek. Nah, dananya saya pegang nih, Kek. Jadi gini, Kek, saya nitip uang ini ke kakek. Saya ngumpet dulu, Kek, soalnya warga lagi nyari saya. Saya nggak bisa takut, nggak bisa. Ya lumayan, Kek, bisa buat makan mungkin. Lumayan, Kek. Iya, Ntar kita bagi 2 duitnya. takut saya ini. Ya kurang lebih 10 juta, Kek. Ntar kita bagi 2, Kek. Ya mungkin bisa dapat kurang lebih ya 5 jutaan, Kek. Takut saya ini ya. Mau gak? Takut saya. Jadi kakek takut? Takut saya sih. Takut ya, Kek? Kalau begitu ininya mah takut saya ini. Hah? Iya, apa kita mah orang jujur Pak, namanya begini aja dari muda. Sahabat Tangguh dan juga Rizda, bagaimana tadi melihat kakek sudah agent kita sudah mati-matian ya tadi membujuk kakek, tapi kakeknya tetap nggak mau. Gimana Rizda melihat seorang kakek Hasan ini? Ya, kakek itu jujur ya Kak, jujur sekali. Dia ditawarin dari agen kita untuk bawa uang 10 juta dan dibagi 2. Tapi resikonya warga ya pasti menggerebek kakek dan kakek harus bertanggung jawab kan. Tapi kakak itu tidak mau. Sebenarnya itu bisa menguntungkan buat dia ya, tapi dia lebih milih buat jualan sapu lidi walaupun untungnya tadi sekitar 40.000 sehari. Buat dia itu sudah sangat bersyukur dan sudah sangat luar biasa. Oke, berarti challenge kita tentang kejujuran berhasil. Dan sahabat Tangguh ini dan juga Rizda, kita langsung masuk ke agent selanjutnya. Ini mengetes apakah kakek sabar atau tidak ya. Jadi nanti ada agent kita yang bertugas sebagai Pak RT untuk meminta uang dari agent kita tersebut, tapi dituduhkan lagi nih uangnya dihabisin sama kakek. Ya nanti kita akan lihat bagaimana reaksi kakek. Nah, ini nih, cari-cari. Kenapa, Pak? Saya dengar kamu bawa uang warga. Siapa bilang? Banyak warga yang bilang, hati-hati uang itu uang warga ya. Uang warga itu untuk jalan, untuk kampung, untuk perbaikan segala macam. Jangan main-main dengan uang warga. Enggak, Pak, saya nggak bawa uang warga, Pak. Pak, benar saya nggak bawa uang warga, Pak. Yang benar. Benar, kakeknya kali nih. Kakeknya kali yang bawa. Ini jadi yang mana yang benar ini? Hah? Yang mana yang benar ini? Ya kakek ini paling yang bawa. Atau saya kita keluarganya, kita selesaikan di sana. Memang saya sempat bawa uang itu. Nah, terus Cuma, kemana? ya saya nggak tahu kemana tuh uang. Bisa gitu dong. Kalau situ yang pernah bawa uangnya, berarti situ yang tahu di mana uangnya. Masa udah pakai
protokol, jangan-jangan berdua ini. Kayak gini kayak. Iya. Kek, bisa kulidi kek? Oh ya. Kayak. Kayak. Kita belum selesai Kek, ngobrol. saya pengen beli sapu lidi kek. Kayak. Tadi dulu kayak. Iya, Kayak. iya, iya. Ada sini. Dulu. Ini gua mau beli. Jadi gimana nih kayak? Ya saya Kakek udah mau pengen. ngaku apa enggak? Iya. Kek, saya pengen beli kek, buru kek. Satu. Mama saya udah nungguin di rumah. Tadi dulu kayak. Kakek ngambil uang itu Kek, enggak kayak? kek buru kek. Ah, ya Allah. Dia udah janjian sama temen saya. Jadi gimana? Uangnya gimana? Malu saya kalau nggak janjian. Kalau saya nggak datang ke sana. Kek, saya pengen beli Kakek kek. ngambil uangnya enggak? Oke, Rizda dan juga sahabat tangguh, sepertinya keadaan sudah mulai tidak kondusif lagi. Kakeknya sudah mulai sedikit agak marah kayaknya ya, karena sekarang Zi turun akan memberikan sedikit rezeki sama kakek 1 juta rupiah. Sahabat tangguh, sekarang Zi turun. Hop. 3 channel sih Zi. Saya udah janjian sama temen saya kek. Ya Allah. Oke, sabar ya. Oke, lagi saya masalah. Oke, ini berapaan? Ini ada apa ya? Bentar, Mbak. Ini, saya kan RT di sini. Uang dibawa sama saudara ini dari warga. Uang itu uang rakyat. Pas saya tanya, nggak tahu. Katanya nggak pegang. Katanya kakek yang Yang ambil kakek. kakeknya. Kakek saya tanya, itu Kek, saya udah janjian sama temen saya kek. Tunggu deh. Ada yang mendingan beli di toko yang lain aja deh. Coba beri lain. Udah deh. Ya. Maksudnya nih kakeknya di gimana dong? Itu kakeknya. Jangan-jangan masih salah orang lagi bukan kakek lagi. Iya. Berarti kan saya tetap dong harus kita bertanggung jawaban saudara ini, Iya, uang mendingan, warga. mendingan Bapak bawa aja dulu ke sana, Bapak ajak ngobrol. Oke, kita selesaikan di sana. Ya, kita selesaikan di sana. Ya, Mbak ya. Iya, Pak. Kek, kakek berapa umurnya? Ya 70 ya. Kakek, pernah nggak diajakin ngemis sama orang, Kek? Ya, enggak ya habis kita biasa dagang aja begini. Jadi nggak mau. Buat kakek lebih baik dagang. Kenapa gitu, Kek? Kan ngemis katanya uangnya banyak. Iya, habis kita biasa dagang begini. Tadi di sini ada yang ngajakin kakek bohong nggak? Dapat duit 10 juta, minta berdua. Kakek nggak mau diajakin bohong. Iya, kita mau jujur. Jujur. Jadi mendingan jujur gitu ya. Kenapa kayak hidup itu harus apa? Harus jujur. Harus jujur. Tapi kakek nggak kenal tadi siapa, uang siapa. Nggak tahu. Ini kalau laku semua sapu lidinya, Iya. berarti berapa duit kek? Kalau dapat duitnya. Oh, Ini ini sisa berapa? itu. Oh, udah belum dihitung sih ya. Ada 6 kali ya? Ada lebih ya. 7 kali ya? Berarti 7 kali 5.000. Kalau laku semua 35.000. 5.000. Saya lebihin 1 juta rupiah. Terima kasih. Kakek tahu nggak kita dari mana ini? Nggak tahu Neng. Nggak tahu. Jadi ini teman-teman aku dari GTV dan Simana Nulis. Jadi hari ini kakek sudah menginspirasi kita semua. Karena hari ini Pantang Kendus spesial bagi-bagi bahagia, kita mau ajak kakek buat makan bareng-bareng sama keluarga. Mau? Kakek mau? Makan
kan nggak biasa begitu, Neng. Nggak apa-apa, nanti kita ajak ya sama keluarga kakek. Boleh diri kakek? Langsung naik mobil aja ya. Ini ada temen aku. Saya Rizda, Kek. Ini Rizda ini yang menginformasikan kakek suka jualan di sini, berdagang di sini. Ya, dan satu lagi Rizda, kamu punya tugas yaitu untuk menjemput keluarganya kakek Hasan ya. Kamu boleh ajak siapa aja yang ada di rumah tersebut ya. Silakan. Oke, sahabat tangguh, ramai banget di sini. Alhamdulillah, kita akan berikan kebahagiaan sama kakek. Kita ajak kakek jalan-jalan dan bertemu sama keluarganya. Entah siapa nanti yang akan diajak. Ikuti terus, pantengin. Beli berasnya biasanya berapa liter nih? Liter. 1 liter. 1 liter apa? Untuk kalau satu keluarga. Liter. Langit masih gelap. Orang-orang masih terlelap. Namun kakek Hasan sudah bersiap mendorong sepeda tuanya. Dipasangnya topi tuanya ke kepalanya untuk melindungi dirinya dari panasnya terik matahari. Lihatlah sahabat tangguh, topinya sudah sangat terlihat usang dan sobek. Tapi kakek tetap menggunakannya karena kakek tidak sanggup membeli yang baru. Hanya dengan sepeda tuanya, kakek masih semangat bekerja tanpa mengeluh dan mensyukuri atas segala yang dimilikinya. Alhamdulillah sudah sampai. Kakek udah pernah datang ke sini belum? Ke sini ya udah dulu cuman. Dulu? Iya, udah lama, udah tahunan. Sampailah kami ke sebuah pantai sahabat tangguh yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kakek. Ya, walaupun jarak yang tidak begitu jauh, tapi kakek tidak pernah datang ke sini. Terakhir kakek bilang waktu kakek masih muda. Mungkin bagi sebagian orang pergi ke tempat tersebut adalah hal yang biasa, yang mudah sekali. Tapi bagi kakek dan keluarga itu hal yang sangat sulit. Karena bagi mereka lebih baik uangnya dipergunakan untuk membeli beras. Assalamualaikum. Ini siapa ini? Siapa namanya? Alia. Nah, ini siapa? Sini teh. Sini. Alhamdulillah nih teh. Nek, hari ini kakek Hasan dapat rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya bermanfaat ya. Rizda, lapar nggak? Iya nih lapar. Lumayan Ya, gimana nih kita makan di mana deh? Ayo lapar kan? Ya, kita makan aja langsung ya. Ya, yuk. Silakan naik. Naik aja langsung ke atas. Ayo. Dan sudah begitu larut, akhirnya kami putuskan untuk makan malam. Pergilah kami ke rumah makan yang tidak jauh dari pantai tersebut.
kami sengaja memesan makanan yang istimewa, menu yang mungkin tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Oke, siapa yang mau mimpin doa nih? Amel, Alia, pimpin doa makan ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin, Abang. Sebuah kebahagiaan bagi kakek karena hari ini kesabarannya dan perjuangannya adalah hasil. Harapannya untuk mengajak keluarganya jalan dan makan bersama sudah terwujud. Betapa senangnya mereka, betapa lahapnya mereka menikmati makanan, dan mereka tertawa bahagia. Alhamdulillah, udah kenyang belum? Kita punya hadiah nih buat nenek sama kakek. Mudah-mudahan ini hadiahnya bermanfaat ya. Hadiah topi baru sahabat tangguh buat kakek Hasan. Karena topi yang lama, sahabat tangguh bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Sudah sangat rusak. Alhamdulillah. Ini ada gamis buat nenek. Seneng gak, Nek? Senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat ya. Baiklah sahabat tangguh, hari ini makan sudah, kasih sedikit hadiah sudah buat nenek sama kakek. Sekarang kita pulang. Alhamdulillah, Neng, kakeknya senang, neneknya senang, juga tadi makannya lahap banget ya. Iya. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat Dan berkah ya Kak. Amin. Sekarang kita pulang, kita menuju ke rumah kakek Hasan. Kita lihat bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana keluarganya, dan nanti kamu kalau mau tanya aja yang pengen kamu tanyain. Ya, sekarang kita pulang. Setelah makan bersama, akhirnya kami memutuskan untuk pulang, sahabat tangguh. Sampailah kami di gubuk, sahabat tangguh, kalau bisa dibilang, karena dindingnya, atapnya ini masih terbuat dari bambu, benar-benar sederhana sekali. Hanya lantainya saja yang diubin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Alhamdulillah sampai juga di rumah ya, Rizda ya. Enak nggak tadi makannya? Paling senang tadi makan apa? Senang. Cumi. Senang banget ya sama cumi. Biasanya kalau di rumah makan apa? Biasanya makan Kenceng apa ngomong? makan ikan. Sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Udah tahunan. Dan seperti ini keadaannya. Belum ditembok, belum di apa-apain, hanya lantainya saja yang sebagian diubinin ya. Baru matanya. Oh, kenapa matanya, maaf? Matanya ini apa? Nggak tapingan. Biasanya kalau yang beli beras di rumah siapa ini? Ya ini. Cepat Biasa, ya. Kadang bapak kalau pulang dagang baru bawa beras ini.
Jadi beli beras kalau nungguin bapak pulang dagang. Kalau bapak pulang dagang nggak bawa uang gimana? Nggak padain. Nggak makan ya kan? Pernah nggak makan sehari? Pernah. Iya pernah. Alia juga, Amel juga. Kita punya hadiah buat Bapak Hasan sekeluarga. Ya Rizda, ya mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat. Teteh sangat bahagia dan senang sekali tadi ketika tim membawakan 2 box sembako, telur, dan 1 karung beras. Dia cuma bilang terima kasih dan ia sangat sekali bersedih karena sampai detik ini dia belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Biasanya berapa liter, Nek? Liter. 1 liter. 1 liter rame-rame. Untuk kalau satu keluarga. Liter. Cukup nggak ini gimana makannya? Nggak cukup. Ada cukupin ya. Sepeda yang kakek punya ini sudah berapa tahun? Ya, lebih 2 tahun lah ya, nggak ganti-ganti sepedanya. Waktu itu dapat dari mana kayak sepeda? Itu boleh beli aja begitu. Waktu itu beli, Iya. terus kakek tambahin keranjang Iya, itu. iya. Ini kita punya hadiah buat kakek sama nenek, sahabat tangguh. Buat kakek terutama, mudah-mudahan hadiah ini bisa menjadi penyemangat kakek untuk mencari nafkah setiap hari. Ya. Sepeda baru sahabat tangguh untuk kakek, karena sepeda yang kakek punya saat ini tuh sudah hampir 4 tahun tidak pernah ganti. Kakek tetap semangat untuk mencari rezeki. Mudah-mudahan tambah semangat lagi dengan sepeda yang baru saja kakek terima. Alhamdulillah ya kita dikasih ini Senang banget mesinnya. ya sepedanya. Ya, terima kasih. Cita-citanya jadi apa sayang? Jadi dokter. Ya Allah, doain kek cucunya biar bisa terwujud cita-citanya jadi dokter, bisa mengangkat derajat keluarga ini ya. Jadi cucu yang sukses, yang bisa dibanggain sama kakek sama nenek. Alhamdulillah. Kita punya hadiah buat Alia, mudah-mudahan bermanfaat ya. Berkah juga. Dan perlengkapan sekolah buat Ayla, mudah-mudahan perlengkapan sekolah ini bisa membuat Ayla lebih semangat lagi belajar. Senang nggak? Mudah-mudahan bermanfaat ya, biar rajin belajarnya, biar semangat. Kakek punya hutang nggak? Ya, punya hutang. Utang. Berapa kek? Nggak bayar itu lama ya. Berapa hutangnya? Utang gede, utang 1 juta lebih. Iya. Pas berobat Hutangnya sama siapa kek? Ya. masih tika. Depan persis rumah ini. Jadi kalau nggak punya uang, bapak belum pulang, suka dikasih. Nanti ya sayang, sebentar ya. Sebentar. Assalamualaikum. Mbak Tika, ini tadi kata Teteh suka minjemin uang ya. Kalau misalnya bapak pulang belum bawa uang, terus keluarga Pak Hasan belum punya beras, Teteh suka pinjemin beras. Kenapa Teteh kok? Kasihan. Kasihan. Iya. Karena anak-anaknya banyak. Anaknya banyak. Iya, udah pada punya. Jadi kayak kasihan melihat adik udah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Teh, kakek Hasan dan nenek. Ini saya mewakili keluarga kakek Hasan
melunasi semua hutang-hutang beliau. 1.300.000. Ya, boleh ya. Ya, terima kasih Nak. Ya. Bisa dilihat bagaimana kuatnya mereka, bisa dilihat bagaimana bersabarnya mereka, dan mereka hadapi dengan senyuman tanpa meminta belas kasihan orang lain. Itu jauh lebih penting. Semoga cucu kakek Hasan bisa terwujud cita-citanya dan bisa mengangkat keluarga kakek Hasan. Terima kasih kakek Hasan, teteh terima kasih. Semoga berkah dan barokah ya. Terima kasih udah ngebantuin kakek selama ini. Dan semua yang kakek dapatkan hari ini tidak ada biaya potongan pajak ya teh. Ya kek ya. Jadi semua milik kakek. Ya, Ya. terima kasih. Mudah-mudahan rezeki yang tadi diberikan bisa buat modal kakek dagang. Ya. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan. Dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh pantang ngemis. Saya Zi Alatas, sampai jumpa. Terima kasih, teh, terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Nih, teh, sehat-sehat ya. Ya, terima kasih Nak. Assalamualaikum. Ya, menurut saya kakek Hasan itu orangnya pekerja keras, pantang menyerah, pantang mundur walaupun keadaan nggak punya, dia orangnya selalu memberi orang yang nggak punya, mengasihi, udah gitu mengayomi keluarganya. Terima kasih Pantang Miss dan GTV.